kita akan belajar bersama tentang menjurnal atau menganalisis transaksi. Karena minggu lalu kita sempat mempelajari siklus akuntansi itu terdiri dari apa saja, ya, mulai dari transaksi, menyiapkan bukti, hingga melakukan jurnal, hingga menyusun suatu laporan keuangan. Nah, hari ini kita menganalisis suatu transaksi hingga menjadi suatu jurnal. Nah, ini dilakukan setiap hari. Kalau misal tidak ada transaksi, ya sudah tidak ada analisis transaksi, berarti tidak ada jurnal. Oke. Sebelum saya masuk ke pemaparan materi hari ini, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu, monggo. Kita belum belum penyampaian materi inti karena eh, masih banyak yang belum join ya, biasanya ada 30-an. Mungkin kita bisa sharing-sharing terlebih dahulu tentang belajar di setiap pemuda mungkin ya. Atau mungkin apa kiat-kiat gimana ya biar tetap fokus nanti sampai apa perkuliahan akhir atau mungkin sampai menyusun skripsi nantinya, monggo enggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga di perguruan tinggi di Indonesia ini kita punya kewajiban harus menyelesaikan suatu tugas akhir atau skripsi atau Ya, tugas akhir. Kalau di S2 kan tesis, kalau di maaf S3 Pak itu kan disertasi. Danang, Oh, agak nggih. terlambat dikit. Ya, enggak apa-apa. Kita belum mulai kok, Bu. Kita sharing-sharing aja dulu. Nah, Oh iya biasanya Pak saya dosen, siap. ya kita kita mulainya biasanya 18.20 atau mungkin 18.25. Kita mungkin sharing-sharing terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Ya, bagi yang di perjalanan atau berkegiatan di luar, monggo nggak apa-apa, kameranya di-off-kan. Paling tidak suara saya cukup terdengar jelas. Oke. Monggo silakan mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, sharing-sharing tentang proses belajar di perkuliahan ini ya di Setia Pemuda secara daring. Kendalanya ada di mana? Mungkin banyak banyak waktu yang mungkin kurang maksimal, mungkin kita bisa sharing di sini. Jadi paling tidak saya juga bisa membantu Bapak Ibu kira-kira baiknya seperti apa biar tetap kita semangat belajarnya meskipun sebenarnya kayak akuntansi ini belum tentu juga dipakai setiap hari di pekerjaan saya mungkin ya. Atau mungkin lebih mengarah ke proses bisnis perusahaan atau mungkin proses pengembangan perusahaan atau mungkin strategi-strategi monggo enggak apa-apa ya sambil menunggu yang lainnya join. Kayaknya banyak yang terlambat, jadi daripada saya nanti sudah memulai materi inti, banyak yang tertinggal kan sayang. Karena ini nanti masuk di eh, materi UTS ya. Nanti materi UTS-nya itu materi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi kita tinggal 3 materi, materi 4, 5, dan 6 yang belum saya coba sampaikan di perkuliahan online ini. Nah, ada 20 soal untuk materi UTS-nya dan materi UTS-nya itu semua pilihan ganda. Nah, ada 5 jawaban, Bapak Ibu mungkin boleh pilih. Ya, yang berhubungan dengan apa saja? Yang berhubungan dengan akuntansi pastinya. Ya, mulai dari profesi akuntansi, standar akuntansi, tentang laporan keuangan, terus jurnal. Nah, ini nggak jauh-jauh dari situ. Oke. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Kita bisa sharing-sharing sambil menunggu yang lainnya join. Monggo. Pak Danang. Oke, monggo Pak. Suara saya jelas Pak? Udah. Oke. Untuk Jelas kita Pak dosen. supaya kenapa? Pak Ari, Pak. Oke, monggo Pak.
untuk kita menghadapi UTS nanti bisa kita dikasih semacam panduan untuk supaya kita mempelajari tentang nanti menjawab untuk soal nanti. Soalnya Oh, kita iya. kebanyakan ini mendengar, tapi nulis-menulis ini jarang nih. Oke, ya. Ya, oke. Nanti di pertemuan minggu depan saya coba sharing tentang kisi-kisi apa latihan soal ya. Mungkin kira-kira apa saja yang bakal keluar. Tapi itu Iya. pilihan ganda, Bapak Ibu. Pilihan ganda. Hmm. Jadi kalau misal Bapak Ibu mungkin pernah sempat buka materi saya di Google Classroom, saya yakin dari lima pilihan jawaban tersebut ada satu yang benar. Satu yang menurut Bapak Ibu itu adalah jawabannya. Karena 4 itu saya ambil bukan jawaban. Nah, hanya saya masukkan di pilihan ganda tersebut. Contoh misal eh, profesi akuntansi ini eh, memiliki tugas untuk ya misal ya profesi akuntansi ini memiliki tugas untuk pertama eh, mengaudit laporan keuangan, kedua eh, mencatat laporan keuangan, ketiga mencatat laporan manajemen, keempat mencatat laporan gudang, kelima mencatat laporan piutang. Nah, dari semua yang betul kan cuma satu, karena yang lainnya itu bukan pekerjaan auditor. Oke, ya mulai dari mencatat laporan piutang itu kan bukan pekerjaan auditor akuntansi. Ya, profesi akuntan itu kan bukan. Karena profesi akuntan itu hanya sebagai memeriksa atau mengaudit saja. Ya, ini dari pertanyaan tersebut saya yakin Bapak Ibu sudah bisa untuk menjawab tersebut. Nah, mungkin yang teknis-teknis ini yang nanti saya coba masukkan di kisi-kisinya. Contoh seperti buatlah transaksi atau buatlah analisis transaksi dari transaksi berikut. Nah, jurnalnya bagaimana? Misal ya, dibeli peralatan secara hutang di toko ABC. Berarti kan jurnalnya adalah, kalau Bapak Ibu masih ingat persamaan akuntansi kemarin, statusnya yang berhubungan adalah nama akunnya adalah peralatan, ya, karena membeli peralatan. Perusahaan membeli peralatan berarti yang bertambah adalah aktiva yang namanya peralatan. Nah, peralatan posisinya ada di debit. Contohnya kira-kira seperti ini. Contohnya kira-kira contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, satu, perusahaan membeli peralatan secara kredit di toko ABC. Jurnalnya adalah, yang pasti jurnalnya adalah apa? Yang terpengaruh di sini. Yang pasti yang pertama adalah yang bertambah adalah peralatan. Nah, posisinya adalah di debit. Oke. Terus setelah itu eh, yang bertambah apa lagi? Yang bertambah adalah hutangnya karena hutang bertambah itu ada di posisi kredit. Oke. Nah, kalau misal nanti ada jawaban peralatan kredit terus hutang, terus C ini kas debit terus peralatan. Nah, ini misal ya,
Jawaban yang benar itu adalah apa? Nah, ini contoh-contoh monggo lanjut aja. Contoh latihan soal ya, latihan soal terkait siklus akuntansi atau menganalisis suatu transaksi. Ada salah satu pertanyaan seperti ini nanti di UTS. Perusahaan membeli peralatan secara kredit di toko ABC. Jurnal yang kita catat atau jurnal yang kita input ke dalam suatu laporan, pencatatannya bagaimana? Dari A, B, C, kira-kira yang benar apa? Tentunya yang benar adalah ini. Oke, yang benar adalah A. Karena apa? Kembali lagi di materi minggu lalu. Materi minggu lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, nah materi minggu lalu yang bertambah itu adalah aset ya, atau mungkin di slide saya yang terbaru juga ada harta ya, harta, harta, harta. Nah ini harta. Harta merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Harta itu terdiri dari uang atau uang di bank, uang tunai atau uang di laci, ya, atau mungkin kita menyebutnya adalah kas. Ya, harta itu terdiri dari kas atau setara kas. Ya, setara kas itu bisa surat-surat berharga, eh, saham atau obligasi itu masuk kategori harta. Ya, nah ini harta itu bisa peralatan, perlengkapan, atau mungkin kendaraan, mobil, terus bangunan, kawasan produksi dan segala macam mesin, itu masuk kategori harta atau aset. Ya, harta itu kan ada yang harta berwujud atau tidak berwujud. Nah, ini saya lebih ke soal-soalnya itu sederhana saja Bapak Ibu ya. Masuk kategori harta aja ya. Nah, peralatan itu masuk kategori harta. Nah, jadi pencatatannya tadi adalah ini. Perusahaan membeli peralatan secara kredit di toko ABC, jurnalnya adalah peralatannya itu bertambah. Jadi harta saldo normalnya kan ada di debit karena perusahaan membeli. Berarti hartanya kan bertambah, yaitu peralatan ini bertambah di posisi debit. Karena statusnya adalah kredit, ya, statusnya adalah kredit, berarti kredit yang bertambah di kredit ini adalah apa? Ini kewajiban hutang. Ya, jadi kembali lagi di sini, kewajiban merupakan utang terhadap pihak luar, yaitu bisa kreditor, bisa supplier, bisa bank, atau mungkin bisa rekanan dan segala macam. Ya, ini adalah kewajiban. Nah, liabilitas ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk segera dilakukan pembayaran, karena sifatnya adalah ada termin atau segera dilakukan pelunasan. Nah, berarti kewajiban ini posisinya bertambah ada di kredit. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misal masih ingat persamaan akuntansi kemarin, di sini ya. Nah, ini ya. Saldo normalnya adalah aset ada di debit kalau bertambah. Berarti pindah ke kredit kalau dia berkurang. Berarti misal peralatannya yang tadinya dibeli dia bertambah, kalau dijual berarti berkurang. Nah, ini peralatan. Kewajiban bertambah ya. Kalau misal perusahaan melakukan hutang di luar. Nah, ini kredit. Nah, posisinya di kredit. Kalau perusahaan membayar hutang-hutang yang sudah tercatat tersebut, berarti kewajibannya ini pindah dari posisinya tadinya ada di kredit, pindahnya ke debit. Nah, ini berarti mengalami penurunan. Begitupun sama seperti modal. Nah, modal pun sama. Modal posisinya itu bertambah. Ya, berarti ada setoran modal. Pak Agus menyetorkan modal ke perusahaannya. Berarti yang bertambah apa? Ya, kalau setorannya itu berbentuk transferan, berarti kan kas, ya, karena uang atau setara kas atau setara dengan kas, ya.
Nah, itu masuk kategori kas ya, kalau misal transfer via bank atau apapun. Nah, berarti yang bertambah adalah apa? Kas. Dan bertambah karena itu adalah setoran modal dari Pak Agus sebagai pemilik perusahaan, berarti modalnya yang bertambah. Berarti posisinya kas bertambah, modalnya juga bertambah di kredit. Ya, kalau misal modal Pak Agus itu dipakai untuk belanja alat-alat, ya berarti modalnya Pak Agus yang tadinya di kredit pindah ke debit, ya itu berkurang. Ya berkurang karena untuk belanja alat-alat misalnya. Nah ini modal ini bisa di awal periode atau awal perusahaan itu berdiri, ini namanya kan modal. Atau mungkin pertengahan periode, tergantung suka-sukanya pemilik mau setor modal itu kapan. Ya, karena kan sifatnya modal kan setoran yang tidak bisa diprediksi. Beda seperti koperasi, ya koperasi atau yayasan yang memang sudah ditentukan setoran modalnya setiap bulan keberapa dengan nominal berapa misalnya. Ini masuk kategori ini modal. Nah, begitupun pula pendapatan. Nah, pendapatan ini bertambah di kredit. Pendapatan ini berarti perusahaan melakukan transaksional dengan orang lain. Contoh, kita sebagai toko kelontong, misalnya, berarti aset-asetnya kita berbentuk barang yang dijual di toko kita. Nah, ketika barang-barang tersebut itu dijual, berarti yang terpengaruh di sana adalah apa? Nah, yang terpengaruh adalah penjualan. Kalau ini toko kelontong, karena kan ada laporan keuangan untuk jasa, untuk perusahaan dagang, untuk perusahaan manufaktur. Nah, kalau jasa ini kan berarti kan bukan penjualan, ya. Kalau perusahaan dagang berarti penjualan. Kalau misal perusahaan jasa berarti ya terkait pelayanan jasanya yang bertambah. Apa yang bertambah misal? Berarti mungkin jasa servis kendaraan, ya jasa servis kendaraan berarti itu masuk kategori pelayanan, ya itu bisa jadi kategori aktiva atau aktivitas yang bisa mendatangkan penambahan aset perusahaan, ya atau penambahan dari suatu kas. Berarti yang bertambah apa? Nah ini berarti mereka melakukan transaksi untuk membeli barang atau menggunakan jasa, itu langsung mereka melakukan pembayarannya tunai. Ya, misal mereka transfer, berarti yang bertambah adalah kasnya. Nah, kasnya itu nanti contohnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil contoh lagi. Ya, beli, sorry, ini kalau transaksi perusahaan jasa ya, menerima jasa servis kendaraan secara tunai dari klien Bapak XYZ, ya. Jurnalnya adalah nah, jurnalnya adalah menerima jasa servis kendaraan secara tunai. Berarti yang bertambah adalah apa? Ya, berarti yang bertambah adalah ini, uangnya perusahaan. Jasanya sudah dipakai, terus yang bertambah juga pendapatannya. Yang bertambah adalah ini, jasa servisnya ini bertambah, ya. Terus uangnya perusahaan juga bertambah, ya. Karena di laporan keuangan itu nama akunnya itu berdiri sendiri-sendiri. Contoh seperti ini. Contoh kira-kira nama akun untuk laporan keuangan itu kalau di Google itu seperti ini, nama akun di akuntansi, ya. Ini adalah nama akun di akuntansi, Bapak Ibu. Aset, kas, piutang persediaan, aset tidak lancar, properti, tanah, kendaraan, kewajiban.
Ya, contoh seperti ini. Oh ini nggak lengkap ya. Saya coba carikan yang lengkap. Nama-nama akun. Oke, nama-nama akun. Aktiva, investasi, Aktiva. Oke, kurang lengkap juga. Oh, oke, saya buka di sini aja sudah. Di desktop, laporan keuangan. Nah, ini contohnya. Nah, ini nama akunnya adalah kira-kira ini Bapak Ibu Y. Kas, piutang, perlengkapan, sewa dan segala macam ya. Kalau semua transaksi dilakukan dengan tunai, berarti kita menerima jasa, menerima transaksi dan semuanya itu tunai, itu langsung yang bertambah adalah posisinya di kas. Ya. Kalau semisal itu kita mengerjakan terlebih dahulu pekerjaannya, tapi klien kita itu bayarnya masih nanti, itu masuk kategori piutang. Berarti uangnya kita masih ada di klien. Ya, uangnya kita masih ada di klien, kita harus segera nagih. Ya. Nah, jadi semua transaksi apapun yang berhubungan dengan kegiatan kita, entah itu perusahaan jasa, servis atau salon atau apapun atau perusahaan dagang, toko, supermarket semuanya kalau itu dilakukan secara tunai itu menggunakan transaksi kas yang bertambah dan transaksi pendapatan yang bertambah ya. Nah, contohnya seperti ini. Menerima jasa servis kendaraan secara tunai dari klien Bapak XYZ. Jurnalnya adalah berarti kasnya bertambah ya. Terus pendapatan bertambah. Ya. Karena kan bertambahnya pendapatan ada di kredit. Ya. Kembali lagi di sini. Nah, pendapatan mengalami penambahan atau kenaikan itu ada di kredit. Ya. Pendapatan mengalami penurunan itu ada di debit. Debit. Ya. Debit atau debit sama aja. Ya. Beban, beban listrik, beban gaji, semuanya itu mengalami penambahan itu ada di debit. Untuk mengalami penurunan dia harus pindah dulu ke kredit. Misal sudah dibayarkan beban gaji karyawan untuk periode dan segala macamnya. Nah, itu posisinya ada di kredit. Atau mungkin beban iklan telekomunikasi, air dan segala macam. Nah, itu masuk kategori di sini. Ya. Nah, pendapatan beban. Nah, ini yang penting saldo normal akunnya Bapak Ibu harus diingat-ingat. Nah, kalau misal saldo normal akun ini sudah ingat, transaksi apapun saya yakin juga pasti akan bisa untuk mengerjakannya. Ya. Nah, contoh seperti ini saya copy, terus saya import di sini ya. Hmm. Hmm. Nah, misal kayak gini, ya. Nah, ini kan contoh. Contoh. Misal nanti ada jawaban pendapatan bertambah di debit, terus tunai di kredit. Nah,
Ini ada jebakan sebenarnya. Ini ada jebakan, ini ada juga jebakan. Nah, termasuk ini juga jasa servis, debit, terus mungkin di sini tunai, di sini kredit. Ya. Ya. Jadi yang benar adalah ini Bapak Ibu. Karena ini sesuai dengan pencatatan yang sudah sesuai dengan kaidah di laporan PSAK ataupun PAKBU ya. Standar akuntansi keuangannya. Oke. Nah, ini contoh misal ada perusahaan membeli peralatan secara kredit ya, perusahaan kita. Ya, ini yang benar jurnalnya adalah ini. Terus jasa servis kendaraan secara tunai adalah ini ya. Mungkin kita bisa coba latihan lainnya ya. Kira-kira transaksi apa yang kita bisa coba simulasikan ya, dan termasuk jawabannya. Nah, ini kita bisa. Yang penting ini harus hafal terlebih dahulu. Ya. Contoh seperti perusahaan menerima setoran modal. Menerima setoran modal dari owner. Jurnalnya adalah berarti modal ini pastinya bertambah, ada di posisi mana. Terus setoran berarti tunai ya, tunai ya, berarti bertambah juga ya, posisinya ada di mana. Ada di kredit, Pak. Yang ada di kredit apa, Pak? Modalnya. Nah, selain itu setoran di debit. ya. Namanya apa, Pak? Namanya ekuitas. Namanya kas, Pak ya. Oh iya. Kas ada di debit. Oke. Jadi yang termasuk aktiva, aset itu bisa kas, bisa peralatan, bisa perlengkapan, bisa kendaraan, bisa bangunan dan segala macam. Nah, ini yang benar adalah ini. Ya. Contoh inilah. Nah, ini adalah pokoknya kira-kira Bapak Ibu untuk mengingatnya itu kira-kira ini. Hampir semuanya di laporan keuangan ataupun yang sederhana, yang expert atau yang lengkap sekalipun ya, kode untuk aktiva atau aset itu pasti diawali angka 1. Ya, ini masuk kategori aset atau aktiva. Ya, termasuk ini juga. Termasuk ini, termasuk ini, termasuk ini, dan termasuk ini. Ya. Kalau ada kendaraan, bangunan, semuanya itu masuk kategori aset. Nah, kembali lagi ini. Kewajiban saldo normalnya adalah kredit. Nah, hutang dagang, hutang gaji, nah itu masuk kategori kewajiban. Saya kadang nilai. Nah, kalau modal itu masuk kategori kredit ya, berarti ya ekuitas. Ya, bisa dikatakan sebuah warung gitu. Prive itu juga masuk kategori ekuitas. Tapi ini caranya berarti ya, modal itu setoran, prive itu pengambilan setoran ya. Berarti modal itu yang ditanamkan oleh owner ke perusahaan. Owner ini nggak minta gaji ke perusahaan tapi ngambil suka-suka. Ya, ini disebut prive.
Ya, kalau untung nggak untung tetap diambil, yang pasti ya buntung perusahaannya ya. Makanya harus benar-benar dipisahkan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan owner. Jangan sampai tercampur. Nah, ini nanti pasti akan berantakan. Ya, kalau owner mau ngambil prive ya ngambil aja mau berapa. Setiap sebulan mengambilnya berdasarkan persentase atau mungkin rate dipukul rata misal. Nah, ini ada di prive ya. Perusahaan itu punya kesempatan untuk memberikan gaji kepada owner itu ya dari prive ini. Bukan berarti nggak boleh ya, meskipun secara sistem atau mungkin pencatatan di laporan keuangan itu sudah diatur prive ini adalah eh, hak yang mungkin boleh diambil oleh owner dari suatu setoran modal yang tadinya dikelola oleh perusahaan. Ya ini. Terus pendapatan ya masuk kategori pendapatan ya. Nah, ini juga masuk kategori ikhtisar rugi laba, ini masuk kategori di pendapatan. Nah, hampir sama Bapak Ibu. Jadi kita kira-kira nginget-nginget aja di satu ini adalah kategori aset, 2, 201, 202, 204 sampai ke bawah itu masuk kategori hutang. Hutang dagang, hutang gaji, hutang asuransi, hutang apapun, ya ini masuk kategori hutang itu 201, 202 ya. Terus 301, 302 ini tidak ada 303 ya. Ini kalau untuk laporan keuangan sederhana cuma ada 2, modal sama prive aja ya. Termasuk pendapatan sama ikhtisar rugi laba ini 401, 402. Itu aja. Nah, kalau yang di sini banyak beban perlengkapan, gaji, sewa, penyusutan, rupa-rupa dan segala macamnya. Pokoknya yang depannya 5 itu beban. Beban-beban ya. Beban-beban. Oke. Nah, ini kira-kira nama perkiraannya seperti ini. Jadi kalau semisal nanti kalau ada transaksi lagi, ya, nah ini contoh berarti setoran debit, terus modal kredit. Ini salah Bapak Ibu, karena tidak sesuai dengan kaidah pencatatan di akuntansinya. Tidak ada istilah setoran. Ada istilahnya ya, nama akunnya kas. Tidak ada nama akun setoran itu tidak ada. Ya, ada kas. Terus kalau misal modalnya bertambah. Nah, ingat berarti salah karena di sini ya modal itu posisi penambahannya ada di kredit. Berarti kalau di sini langsung diketik debit itu salah. Atau mungkin di sini diketik kredit ya, terus dibalik kas di sini debit ya. Itu juga salah. Karena yang lainnya pun juga akan salah. Makanya di awal itu sudah langsung di-cut posisinya dibikin seperti ini. Ya, jadi berurutan agar nanti pencatatan hingga akhir periodenya itu tidak berantakan dan tidak salah untuk memproyeksikan dari hasil pencatatan di jurnal tersebut. Oke. Ya. Itu nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira nomor 4 apa lagi? Tadi sudah membeli peralatan, sudah menerima jasa servis kendaraan secara tunai, sudah menjual barang ya. Menjual barang dagangan secara kredit ya. Jurnalnya adalah
Ingat, ini harus dibikin panduan ya. Menjual barang dagangan ini untuk laporan keuangan atau laporan transaksi dari perusahaan dagang. Kalau ini menerima jasa servis, ini untuk perusahaan jasa. Ya, jadi kalau di perusahaan kita ada jasanya, ada dagangnya, boleh digabung nggak? Boleh, ya nggak apa-apa. Yang penting pada saat proyeksi akhirnya nanti tahu, berarti ada pendapatannya itu bisa di-split dari pendapatan jasa dan pendapatan barang dagangan. Ya, ini yang paling penting. Ya, itu nggak masalah, boleh dua-duanya karena sama seperti dealer ya, dealer kendaraan, entah itu motor ataupun mobil, mereka kan selalu ada dua divisi. Divisi transaksi untuk penjualan kendaraan, spare part, aksesoris, ada divisi transaksi untuk install atau jasa pemasangan dari pembelian spare part atau segala macam. Oh, sudah. Oh, sudah. Ya. Oke, berarti jurnalnya adalah Pendapatan. Pendapatan, Pak. pendapatan di mana, Pak? Kredit. Abdurrahman. Oke. Terus yang di debit apa, Pak? Di debit. Keluar, Pak. Oke. Mas. Ya, di mute aja dulu ya. Karena ini perusahaan dagang, berarti yang dilakukan transaksionalnya adalah penjualan. Berarti yang bertambah adalah penjualan. Ya, ini perusahaan dagang. Penjualannya bertambah, posisinya ada di debit. Nah, ini kan menambahkan aset perusahaan. Oh, sorry. Yang bertambah adalah piutang. Ya, sorry. Yang pertama adalah piutang. Karena kalau ini tunai yang bertambah adalah penjualan. Ya, untuk memisahkan antara kas jasa servis sama kas transaksi perdagangan atau barang dagangan ini. Nah, yang pertama adalah piutang. Nah, piutang ini apa? Piutang ini juga bagian dari aset. Masih ingat tadi? Piutang itu adalah, ada yang ingat piutang yang saya sampaikan tadi? Aset. Ya, piutang ini adalah uangnya perusahaan atau asetnya perusahaan yang ada di klien. Ya, uangnya perusahaan atau asetnya perusahaan yang ada di klien. Karena kan menjual barang dagangan secara kredit. Nah, ini ingat-ingat barang dagangan statusnya adalah kredit. Nah, ini penting diketahui statusnya kredit. Kalau seperti yang di atas, nah, perusahaan membeli peralatan secara kredit. Nah, kreditnya berarti ke siapa? Ke klien, ke tokonya. Nah, berarti kita berhutang ke toko, yaitu ini. Peralatannya bertambah, iya, tapi hutangnya bertambah, iya. Kalau di sini, Menjual. ya, barang dagangan, berarti piutangnya bertambah di posisi debit, karena kita memberikan hutang. Bukan kita yang berhutang, kita memberikan hutang, yaitu barang dagangan ini. Nah, ini perbedaannya di situ, Bapak Ibu. Jadi piutangnya posisinya di debit, terus pendapatannya bertambah di kredit.
Nah, ini menjual barang dagangan secara kredit. Oke. Nanti kalau semisal tambah terus barang dagangan misalnya, terus di sini debit, terus mungkin di sini kas bertambah di kredit. Nah, ini salah. Atau mungkin apalagi mungkin penjualan bertambah di debit, terus pendapatan kredit ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada di materi ini Bapak Ibu. Oke. Nah, materinya itu sebenarnya ada di sini. Harta, kewajiban, pendapatan, beban dan segala macam ya. Itu sebenarnya ada di sini. Bentar. Nah, ini menggunakan akun T, tapi saya untuk saat ini ya, kalau di laporan-laporan keuangan hampir semuanya penentuannya itu seperti ini sih. Akun beban, akun pendapatan, laporannya itu hampir semuanya seperti ini, atas bawah atas bawah. Nah, ini hampir semuanya contoh seperti transaksi dan akun neraca ya. Contoh misal 1 November 2005 Chris Clark ini menyetor $25.000 pada bank. Berarti Chris Clark ini adalah owner. Berarti kasnya bertambah, modalnya bertambah. Ini catatan di bawahnya adalah investasi kas di perusahaan. Nah, transaksinya harusnya seperti ini. Hampir sama semuanya seperti laporan-laporan yang dulu sama sekarang itu hampir sama semuanya. Tidak ada yang berubah. Tapi kalau yang model T, ini kan yang model T Bapak Ibu ya. Ini jarang dipakai. Ini kalau ini masih menggunakan pembukuan Hindia Belanda, waktu itu masih menggunakan pembukuan ini. Tapi kalau sekarang di era modern menggunakan prinsip akuntansi berlaku umum ya, atau standar akuntansi keuangannya, itu hampir semuanya itu menggunakan seperti ini ya. Nah, ini contoh transaksi dan akun neracanya ya, atau jurnalnya itu seperti ini yang nomor 1. Terus net solution membeli tanah dibayar tunai. Berarti tanahnya bertambah, kasnya berkurang. Nah, ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari modal tadi. Modal tadi ini yang diambil. Berarti 20-nya itu mengurangi dari sini. Nah, ini nanti terbaca di laporan akhirnya. Laporan akhir berarti di akhir bulan ya, akhir bulan. Tanggal 1 sampai 30 itu pasti muncul hasil akhir. Kalau semisal uangnya nggak ada tapi kok bisa bayar aja, nah berarti di awal pencatatan modalnya nggak balance. Mungkin harusnya dicatat 25, mungkin dicatat 25 juta. Harusnya dicatat 25.000, 25 juta. Berarti mungkin kelebihan atau kekurangan. Nah, ini miss-nya di situ. Itu PR ya, untuk cross check atau mengaudit mundur lagi. Oke. Nah, menerima jasa. Nah, ini menerima dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Nah, ini berarti pendapatan jasa. Ya, kasnya bertambah. Kalau ini tunai ya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini jasa servis, kasnya bertambah, berarti di sini pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa bertambah. Ya. Nah, ini lebih lengkap sih Bapak Ibu. Di materi saya itu sebenarnya lebih lengkap. Ya, hanya saja di awal-awal tadi saya coba simulasikan sambil menunggu yang lain join. Oh, ternyata
kok langsung, ya sudah ya. Menerima jasa dari pelanggan sebesar ini tunai ya berarti ya Bapak Ibu, berarti kasnya langsung bertambah, pendapatan jasanya pun juga langsung bertambah ya. Menerima imbalan dari pelanggan atas jasa yang dilakukan, berarti ini keterangannya ya. Nah, ini kalau transaksional yang masih manual seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau semisal sudah menggunakan sistem seperti di toko online, nah di toko online itu entah itu Shopee ataupun Tokopedia, kita buka toko di sana itu langsung muncul laporannya. Misal kita jual rempah-rempah ya, apa sih istilahnya, kunyit bubuk, terus kayu manis bubuk, yang intinya campuran yang bisa dikonsumsi. Nah, itu dijual dengan packing kecil-kecil, diposting di Tokopedia, ada yang membeli. Nah, itu hampir semuanya kan tunai. Tidak ada yang kredit. Ya, jadi statusnya adalah langsung menerima penjualan, ya penjualannya bertambah, langsung pendapatannya langsung bertambah, ya. Nah, ini langsung. Nah, transaksinya itu langsung muncul otomatis sama seperti tampilannya seperti ini. Nah, ini jadi kita lebih gampang untuk mengetahui selama 1 bulan kita itu menerima transaksi dari toko kita itu berapa banyak. Nah, selama 1 bulan juga kita itu mengeluarkan uang untuk belanja bahan baku dari kayu-kayu apa rempah-rempah ini untuk dijual di toko itu berapa banyak. Nah, itu ada pencatatannya. Itu lebih gampang lagi. Nah, cuman kalau misal kita belum belajar tentang konsep dasar akuntansinya, biasanya kita cuma ngikutin saja. Oh, ada transaksi ini, oh ada transaksi ini. Tapi alokasi penggunaan dananya untuk apa saja kan kita belum tahu. Ya. Oke. Menghitung perlengkapan yang telah habis digunakan. Ya. Jadi perlengkapan apa saja yang telah habis digunakan, berarti ada beban perlengkapan sama perlengkapan. Nah, ini adalah kalau semisal kita punya perlengkapan yang nggak habis terpakai seperti ATK, mungkin kantong kemasan dari rempah-rempah tadi, nah ini mungkin plastiknya atau labelnya dan segala macam itu masuk kategori perlengkapan. Ya, kita tadinya beli perlengkapan berapa? 800.000. Berarti yang berkurang adalah uangnya kita, kasnya 800.000. Kalau kita beli perlengkapannya tunai, ya. Nah, ini di sini langsung dicatat perlengkapan yang telah digunakan itu habis. Oke. Nah, ini yang berhubungan dengan private itu tadi. Private itu adalah pengambilan modal atau pengambilan kas yang dilakukan oleh owner. Nah, penarikan. Berarti private-nya ini bertambah, terus kasnya berkurang. Ya. Masih ingat saldo normalnya tadi di mana? Sorry. Saldo normalnya nggak ada di sini. Nggak ada ya. Ada di awal-awal tadi. Oh, bukan. Di sini. Maaf. Ya. Oke. Nah, setelah semuanya itu tercatat nih Bapak Ibu. Nah, semuanya itu tercatat dengan baik. Nanti akan muncul rekapitulasi. Oh, nggak muncul ya di sini. Contoh rekapitulasinya. Nggak muncul. Oh ya. Nah, setelah jurnal-jurnal ini tercatat dan segala macam, itu nanti muncul rekapitulasinya. Berarti kas itu rekapnya itu apa saja yang posisinya debit, kredit itu pada tanggal berapa saja, itu nanti muncul saldo akhirnya. Contohnya seperti ini. Ya. Tadinya kan tanggal 5, 25, tanggal 30,
3.650 ini apa tadi? 3.650 ya. 3.650 ini tadi apa? 25 tanggal 1. Nah, ini muncul rekapitulasinya di buku besar. Nah, setelah jurnal itu muncul rekapitulasinya itu ada di buku besar. Nah, ini dari sini kalau menggunakan akun T ya, menggunakan akun T itu nanti langsung muncul. Hanya saja tidak sedetail ini, transaksinya apa aja ya. Informasi keterangannya itu tidak bisa muncul sedetail ini. Ya. Jadi tanggal 1 ada setoran. Terus tanggal 18 ini apa ya? Oh, ini pendapatan jasa. Benar ya, pendapatan jasa. Terus berkurang 2.000. 3.650 ini apa tadi? 25 950 tanggal 30. Nah, ini ada transaksi ya. Sepertinya ada di slide yang beban, bukan. Ya. Nah, ini munculnya itu di buku besar. Buku besarnya itu kira-kira seperti ini. Nah, ya, dari jurnal-jurnal semuanya yang dicatat, kita kelompokkan atau mungkin kita rekap otomatis ya, nanti seperti ini. Nah, ini langsung muncul asuransi dibayar di muka, langsung posisinya ada di sini. Ini khusus untuk buku besar akun asuransi dibayar di muka. Nah, ya kan ini langsung muncul. Sorry. Ini langsung muncul. Nah, nomor 15 itu dari sini. 2.400 ya. Masuk posisi debit asuransi dibayar di muka. Nah, terus kalau misal tanggal 1 ada lagi membayar premi. Oh, ini kas, sorry. Nama akunnya kas. Tadi kan nama akun buku besar itu asuransi dibayar di muka. Ini nama akun buku besarnya yang di kas. Nah, ini halaman 2 kredit. Nah, tadi kan tanggal 30 ada ya, Bapak Ibu. Kasnya berkurang 2 juta. Nah, terus ini juga 2.400.000. Nah, ini tetap kas itu posisi saldo awalnya itu ada di sini, saldo normalnya itu ada di sini. Berarti yang tadinya setorannya 5.900 akan berkurang 2.000 langsung di sini, berkurang lagi 2.400 langsung berkurang di sini. Karena kasnya itu di sini posisinya kredit. Oke. Nah, terus nah, ini kalau sudah jurnal tadi sudah dicatat ya menggunakan persamaan akuntansi, posisi akunnya itu di debit atau di kredit. Nah, itu setelah direkap ke dalam buku besar, mereka itu langsung muncul total global selama 1 bulan terlebih dahulu, misal ya. Nah, 1 bulannya seperti ini, kita tariknya. Ya. Tapi kalau untuk laporan itu harus setahun, Bapak Ibu. 31 Desember 2005 ini langsung setahun menggunakan neraca saldo secara keseluruhan. Nah, untuk mengetahui transaksi kita ini bisa ditarik bulanan atau tahunan itu malah lebih enak, lebih gampang. Untuk mengetahui bulan ini kas saya ada berapa. Jadi kas di catatan dengan kas yang ada di rekening itu balance apa tidak, sesuai apa tidak. Ya, yang ditakutkan adalah kok pencatatan lebih banyak ketimbang saldo yang ada di rekening saya. Nah, ini harus di-cross-check mundur. Atau mungkin ada kelebihan pencatatan, atau mungkin ada miss dalam pencatatannya. Nah, ini harus diketahui. Dari sisi tersebut kita harus
harus cross check ya. Nah, itu fungsi profesi akuntansi adalah untuk melakukan audit dari pencatatan yang sudah kita lakukan. Fungsinya adalah jangan sampai kita miss. Missnya adalah itu tadi, di pencatatan kok ada uang 2 juta, tapi di rekening tabungan atau sorry, di rekening tabungan perusahaan itu nggak ada 2 juta, adanya 5 juta. Nah, ini uangnya siapa? Nah, itu harus di cross check. Oke. Permisi terlebih dahulu. Pare, Umi pare, Raya, Umi Raya serius ya. Kisah gitu ya. pare, pare. Lancar ya, Pak. Pak. Eh? Lancar. Alhamdulillah. Tanggal 12. Oke, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Silakan. Monggo silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak dosen. Oke, monggo silakan Pak. Saya nggak ngikuti perkuliahan beberapa sesi karena memang kebetulan tidak bisa hadir. Oh, Untuk oke. mengejar ketertinggalan materi bisa saya dapatkan dari mana? Di Classroom Sebelumnya, ataukah di ya, semuanya ada di Classroom, Pak. Mulai dari absensi, mulai dari materi-materi, semuanya ada di Classroom. Nah, Oke, materinya ada di Classroom semua ya? ada di Classroom semua. Hanya saja minggu besok, minggu terakhir sebelum UTS, saya mungkin akan menjelaskan sedikit, entah itu kisi-kisi setelahnya atau mungkin simpulan-simpulan yang mungkin akan keluar di ujian tengah semester. Oke. Itu kan data mati ya, maksud saya dijelaskan seperti ini aja masih banyak bingung gitu. Untuk Oke. bisa mungkin saya dapat penjelasan penggantinya YouTube atau apa yang bisa direferensikan. Mungkin di recording ini bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Saya coba sampaikan ke pihak kampus karena setiap minggunya kan ada recording dari Zoom ini. Oh gitu. Iya, Ya, jadi ada diskusi juga. Apakah linknya itu juga dipublikasikan di YouTube-nya Setia Pemuda atau tidak? Nah, harusnya kita bisa mempelajarinya dari recording-recording sebelumnya. Nah, di sini juga ada admin dari kampus yang merecord untuk Zoom Meet kita malam hari ini. Jadi untuk dijadikan acuan Bapak Ibu supaya besok-besok mungkin ada kelupaan dengan topik-topik yang pernah saya jelaskan atau sampaikan, Bapak Ibu mungkin bisa mempelajarinya lagi dari materi yang di record tersebut. ya ini untuk takaran saya aja, mungkin kapasitas saya penjelasan seperti ini saya harus putar 4 atau 5 kali baru paham. Sebenarnya kalau pembelajaran secara materi saja ini pasti kurang, Pak. Makanya di pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi itu biasanya saya arahkan itu untuk rekrut anak-anak SMK, baik itu fresh graduate atau mungkin semester akhir. Karena mereka itu sangat fresh sekali untuk melakukan transaksional seperti ini. Menganalisis suatu transaksi ini, mereka menerimanya itu sangat fresh ya, ibaratnya mereka nggak terpikirkan harus bekerja ya, jadi tulang punggung dan segala macam. Mereka fokusnya adalah belajar. Nah, ketika mereka itu dapat peluang untuk melakukan
analisis transaksi, mereka itu senang. Materinya dapat di sekolah, mungkin seolah-olah dia itu magang di tempat kita, yaitu menganalisis atau menjurnal ini. Tapi seperti kita, fungsinya itu bukan tentang itu, Pak. Fungsinya kita belajar pengantar akuntansi itu bukan tentang menganalisis jurnal ini, tapi menganalisis laporan keuangannya. Kalau misal nanti kalau sudah dapat recordingnya, mungkin bisa buka di materi saya yang ini. Fungsi kenapa kita mempelajari akuntansi, itu fungsinya adalah untuk mengetahui siklusnya. Siklusnya itu adalah mulai dari transaksi tadi, terus hingga dibuatkan jurnal, hingga muncul neraca lajur dan laporan keuangan. Nah, kita itu analisisnya dari laporan keuangan ini. Pengantar akuntansi menganalisis dari laporan akuntansinya. Laporan keuangan ini, porsi kasnya itu sesuai enggak dengan yang ada di fisik. Fisik itu mungkin di rekening perusahaan. Nah, kalau semisal posisinya sama, atau mungkin sedikit, nah ini ngaruh nggak dengan persediaan yang ada di gudang. Jangan-jangan uangnya kita itu habis, tapi barangnya kita banyak. Kalau barangnya kita banyak, fungsinya itu apa laporan keuangan? Oh ya, jangan di stok aja barangnya, harus dijual. Nah, dijual ya entah itu mulai jual tunai atau jual kredit, yang pasti ini membacanya dari laporan keuangan. Nah, itu fungsi kenapa kita belajar pengantar akuntansinya terlebih dahulu. Makanya saya sharing tentang konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu, mulai dari menjurnalnya, mulai dari mengelompokkannya ke dalam buku besar ini. Nah, nanti kalau misal di semester 2 kita belajar pengantar akuntansi 2, ketemu saya lagi, ya itu akan lebih dalam lagi, bukan belajar tentang jurnal-jurnal ini lagi. Tidak. Makanya kalau saya di lapangan, saya handle klien gitu untuk konsultasi, saya itu nggak mau untuk entry ini. Saya nggak mau untuk entry jurnal ini. Itu bukan kapasitas saya. Mending perusahaan yang hire saya untuk jadi konsultan, rekrut karyawan saja, anak SMK. Anak SMK kan nggak harus UMR. Ya, mungkin 2 juta itu sudah mereka senang sekali. Lulus SMK, mereka dapat pekerjaan, langsung menganalisis transaksi ini. Siapa yang ngajari? Yang ngajari ya saya sebagai konsultannya. Saya juga sharing dengan ownernya, Pak, Bu, staf kamu sudah saya ajari, hasil laporannya kayak gini. Yuk kita belajar analisis laporan keuangannya bersama. Agar uangnya itu nggak habis kemana-mana, tapi habis untuk pengembangan perusahaan. Nah, ini fungsinya. Pengantar akuntansi itu fungsinya adalah untuk memberi pengantar bahwasanya akuntansi itu sangat luas sekali. Ya, kira-kira ngoten, Pak. Siap. Nggih, monggo silakan. Ya, Mungkin terima ada. kasih, Pak Ya, Danang. nggih, sama-sama. Monggo silakan ada tambahan Bapak Ibu mungkin buat masukan juga untuk masalah recording Zoom ini, Zoom Meet ini, mungkin nanti akan diinformasikan Tanya di Pak Danang. kelas. Oke, monggo Pak Romi. Ya, kalau misalnya UTS itu seperti apa Pak? Ininya soalnya Pak. UTS itu nanti soalnya kayak gini Pak. Ya, contoh 1, 2, 3. Soalnya itu seperti ini sih Pak. Perusahaan membeli peralatan secara kredit di toko ABC. Jurnalnya adalah ini. Ya, ini pilih aja salah satu, Pak. Peralatan, debit, utang. Atau mungkin nanti ada soal tugas. Ini di materi 1, 2, 3 itu kan basic ya, Pak. Contoh misal ada soal kayak Iya. gini. Profesi akuntan itu apa saja? Nah, misal mengaudit laporan akuntansi atau mencatat absen karyawan atau mencatat
barang masuk. Nah, ini pertanyaannya simpel aja, Pak. Profesi akuntan itu apa aja? Ya, berarti mengaudit laporan akuntansi. Ya, nggak mungkin mencatat absen karyawan, itu bukan tugasnya profesi akuntan. Mencatat barang masuk. Nah, ini materinya ada di mana? Materi ini ada di sini. Nah, akuntansi, standar akuntansi keuangan, dan profesi akuntansi. Nah, ini ada di sini. Ya, akuntansi zaman prasejarah, terus, nah ini profesi lulusan akuntansi. Nah, ini paling sederhana, pertanyaan sederhana, ya. Nah, profesi akuntansi, memahami bisnis, ya seperti ini saja sih, Pak. Jadi tidak ada hitung-hitungan matematis karena ini kan bukan mata kuliah matematika, ya. Jadi pertanyaannya seputar tentang akuntansi saja. Nah, atau mungkin ada juga contohnya itu seperti ini. Nah, di pengantar kan ada pengantar akuntansi dan pengantar bisnis. Nah, di materi 1, nah tipe-tipe bisnis. Nah, ini kan ada. Nah, tipe-tipe bisnis ada bisnis perdagangan, manufaktur, atau bisnis jasa. Nah, ini kan berpengaruh terhadap laporannya juga. Berarti kalau laporan perusahaannya berarti ya laporan dagang, ya, laporan keuangan berbasis perdagangan. Nah, ya misal ada contoh lagi 6. Semuanya itu tidak selalu tentang debit dan kredit. Karena ini kan mata kuliah pengantar yang berhubungan dengan pengantar saja. Contoh. Pilihlah ada 3, misal ya, ada 3 tipe bisnis yang benar adalah misal tadi apa? Perdagangan, terus manufaktur, jasa, terus toko, terus distributor, atau mungkin pasar. Misal ya, contoh. Terus ini adalah jasa servis, jasa salon, jasa Nah, ada 3 tipe bisnis yang benar. Nah, adalah apa? Berarti kan dari 3 pilihan ini yang benar hanya 1. Yang benar adalah ini. Nah, ini. Karena materinya saya sudah menyampaikan di sini. Perdagangan, manufaktur, dan jasa. Saya tidak minta menyebutkan produknya apa saja, tidak. Hanya pilihan ganda. Itu pilihan ganda lebih gampang dibanding harus menggunakan IC, ya. IC itu kita harus banyak membaca baru kita untuk menulis kembali itu pastinya akan berbeda. Jadi Sistemnya bagaimana, Pak? ya, Mas. Sistem dari UTS-nya itu bagaimana, Pak? Dia link of cam atau Zoom kita pada saat ujian atau bagaimana, Pak, sistemnya? Nanti akan disampaikan oleh kampus, ya, apakah itu harus on cam atau tidak, itu nanti kampus yang akan menyampaikan. Yang pasti nanti untuk pengerjaannya itu mandiri, karena setahu saya itu menggunakan Google Form.
Jadi ini kan pilihan ganda. Hanya bentuk link begitu kan Pak? Kita Iya. buka link tinggal jawab gitu ya kan? Iya, ada link, terus kita tinggal jawab. Nah, untuk masalah menggunakan Zoom, on cam atau tidak itu nanti kampus yang akan menyampaikan. Nah, kalau dari kelas-kelas sebelumnya itu menggunakan Google Form, teman-teman klik linknya, terus tinggal mengerjakan pilihan ganda dari soal-soal tersebut. Nah, mana yang benar, mana yang tepat. Oke? Oke, kira-kira itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan, monggo silakan. Sebelum saya pindah ke kelas sebelah. Dan kira-kira ada remedi apa tidak kalau ada nilai yang kurang gitu? Selama ini tidak ada remedi sih Pak, ya, karena yang Iya. saya berikan soalnya itu soal yang paling gampang semuanya. Karena kelas karyawan sama kelas reguler kan tingkat konsentrasinya kan berbeda. Kalau kelas reguler kan mereka tidak ada aktivitas lain, mereka fokus belajar. Kalau kelas karyawan kan mereka ada pekerjaan, ada yang bisnis yang diurus, jadi fokusnya kan pastinya terpecah. Ya, Nah, jadi kalau semisal ada remedi, selama ini yang di kelas saya itu saya belum pernah ada remedi. Ya, yang pasti pesan saya Bapak Ibu mungkin rajin-rajin aja buka-buka di Google Classroom, mana tahu ada informasi apa saja di materi yang mungkin saya coba share tambahan di sana. Atau mungkin kalau semisal Bapak Ibu ada teman yang belum join di Google Classroom, boleh diundang ya untuk bisa join di Google Classroom ya, karena kan sayang ternyata ada teman yang belum bergabung di Google Classroom. Pak Sustrisno sukanya remedi. Joko Pak. Awak dhewe kan sinau masalah. Tapi di semester 1 ini memang lebih banyak mata kuliah pengantar Bapak Ibu. Tapi nanti kalau udah semester 3 itu benar-benar pembahasannya lebih dalam lagi. Mungkin tampaknya nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Oh ternyata ada. Jadi ini tahun kedua ada kakak tingkat dari Bapak Ibu di kelas 3 ya, atau semester 3. Ya sempat sharing, oh Pak kok ada analisis laporan keuangan ya. Dulu pengantar akuntansi belum membahas secara dalam. Tapi di mata kuliah manajemen keuangan itu ada analisis laporan keuangan. Nah, kebetulan di tempat saya bekerja, ini kita mau bikin penyusunan anggaran di 2023. Kita harus bikin rasio terlebih dahulu. Bikin analisis, jangan sampai penganggaran yang kita bikin ini ada dana-dana yang tidak sesuai keperuntukannya. Nah, dari sharing-sharing tersebut, akhirnya kan ada manfaatnya dengan pekerjaan kita. Nah, itu biasanya di semester 3 Bapak Ibu. Kalau semester 1, semester 2 memang kayak ini mata kuliah kayaknya nggak ada sangkut pautnya sama pekerjaan. Ya memang sih tidak terlalu dampak karena mata kuliah ini lebih ke refresh. Karena materi yang saya sampaikan ini hampir sama seperti materi yang siswa-siswa SMK saya ajarkan. Ya, karena mata kuliah yang paling basic. Saya coba refresh kembali di kelas untuk semester awal ya, pengantar akuntansi 1, nanti pengantar akuntansi semester 2 kan ada akuntansi 1 sama akuntansi 2 itu lebih dalam lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu tetap fokus sama proses belajarnya. Kalau misal ada kegiatan nggak apa-apa off cam, yang penting tetap ada absensi, terus ada meskipun kameranya nggak dinyalakan, itu nggak apa-apa. Ya, semester 1, semester 2 itu mungkin masih penyesuaian ya untuk belajar di kampus karena kan full online. Jadi kita nggak pernah ada di ruangan yang sama. Jadi nggak tahu ini beneran kampus atau enggak. Nah, ini kan banyak yang dirasakan oleh teman-teman semester 3 tadinya kayak gitu. Nah, tapi setelah diskusi sama saya,
terus sharing-sharing tentang pekerjaan. Jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nomor handphone saya itu bisa dikontak kapanpun. Tidak selalu di jam-jam kuliah saja. Kalau misal setelah ini Bapak Ibu mau sharing sama saya, monggo nggak apa-apa. Ya, jadi tidak selalu tentang akuntansi. Saya juga masih bekerja di perusahaan di industri gas industri, dan saya juga dikasih kesempatan untuk membimbing teman-teman di kampus, mengajar dan segala macam. Jadi itu ada bekal sebagai praktisi, terus ada bekal juga sebagai akademisi di kampus. Oke, kira-kira itu materi hari ini Bapak Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi kalau misal ada yang mau ditanyakan, monggo WhatsApp saja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.